الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah atas semua nikmatnya, rahmatnya serta taufik, yaitu kemudahan dan bantuan Allah sampai kita di masjid yang kita cintai ini, masjid yang alhamdulillah sudah baik, kemudian adem, sejuk, insyaallah. Ini menambah kita untuk semakin khusyuk salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, menerima semua doa dan pintakan kita, serta mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam beriringan semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan para keluarga serta orang-orang yang setia mengikuti al-Islam dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya yaumul qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan atau kita memasuki satu surah yang dianjurkan untuk dibaca di waktu malam. Walaupun tidak ada ketentuan wajib membaca surah Al-Mulk setiap malamnya, namun anjuran untuk dibaca di waktu malam. Bahkan ada 3 hadis insyaallah rabbul alamin yang menjelaskan keutamaan dari surah Al-Mulk tersebut. Hadis yang pertama ya kita dapatkan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu, yaitu apa? Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada satu surah dalam Al-Qur'an berjumlah 30 ayat, surah tersebut akan menolong dan membela bagi orang yang membaca dan yang mengamalkannya di hari kiamat sampai diampuni dosanya. Artinya apa? 30 ayat tersebut itu surah Al-Mulk, bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang mengamalkannya akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, yaitu apa? Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis tersebut dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalatha al-jannata. Satu surah dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Surah Al-Mulk, berjumlah 30 ayat. Dia akan menolong dan membela bagi orang yang membaca dan yang mengamalkannya nanti di yaumul qiyamah, sampai orang tersebut masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dan kembali dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Kemudian yang ketiga ialah athar atau perungkapan dari salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
wa ardahu, dia berkata, surah Tabarak hiya al-mani'ah min azabil qabr. Surah Tabarak tersebut ia menjadi perisai atau penghalang ya dari siksa kubur. Para jamaah yang Allah muliakan, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 perkara sebelum beliau ia mengucapkan salam setiap solatnya, dan beliau menganjurkan kepada kita agar kita membacanya. Perhatikan jamaah, dan ini sering kita baca dan sering kita amalkan, dan wajib kita meyakininya bahwasanya adanya azab kubur, adanya azab neraka, ya, adanya fitnah atau godaan, rintangan, halangan hidup dan mati kita, dan juga nanti adanya apa? Kejahatan fitnah dajjal. Itu yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Silakan dibaca dan kita amalkan sebelum kita salam. Kemudian ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam kitab Sahihul Jami'. Intinya apa? Ya, keagungan dan kemuliaan surah Al-Mulk ya dianjurkan kita untuk membacanya di waktu malam. Jemaah yang Allah muliakan, kita baca tafsir ringkasnya. Pak, insyaallah kita butuh 2 pertemuan karena ini 30 ayat, kita ambil setengahnya yaitu apa? 15 ayat insyaallah rabbul alamin. Ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya apa? Takathara khairullahi wa birruhu ala jami'i khalqihi. Takathara khairullahi wa birruhu ala jami'i khalqihi. Alangkah banyaknya kebaikan Allah, alangkah banyaknya ya karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kembali Allah menjelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 34. Ya, bagi yang mau melihat silakan. Surah Ibrahim ayat 34 di halaman 260. Benar insyaallah. Ya, baris yang paling atas. Allah mengatakan setelah 2 ayat sebelumnya menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Berupa apa? Penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, bahkan lautan dan sungai-sungai yang Allah tundukkan kepada ya manusia ini, sehingga menjadi sumber kehidupan, menjadi apa? Ya, sumber ya kehidupan bagi manusia untuk berlayar, mencari rezeki, berjalan di muka bumi, mengarungi sungai dan lautan. Nah, kemudian Allah sebut dengan ya ayat yang ke berapa tadi? 34. Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kalian wahai manusia setiap yang kalian pinta. Ya, kemudian wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat yang sering kita dengar. Ada juga yang menghafal, alhamdulillah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kalian wahai manusia semua yang kalian pinta, semua yang kalian jadikan ya media ataupun alat untuk bisa bertahannya kehidupan, bahkan melangsungkan kehidupan. Allah sediakan semuanya. Bayangkan jemaah, kita ya kebanyakan kita ya tahu berapa besarnya harga kesehatan jika telah terbujur di rumah sakit atau mengerang ya sakit. Orang merasakan begitu mahalnya kesehatan jika dia telah apa? Ya, merasakan sakit. Orang merasakan bagaimana butuhnya bantuan Allah jika terdesak. Lihat ketika orang terdesak langsung mengangkat tangannya dengan berdoa dengan bahasa apa yang dia miliki. Lihat jemaah yang Allah muliakan. Jadi apa? Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian manusia ingin menghitung-hitung nikmat Allah, mustahil untuk bisa menghitungnya. Enggak mungkin. Nikmat mata,
nikmat ya pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat akal yang sehat, nikmat tidak akan mungkin dihitung oleh manusia. Satu hal yang mustahil tersebut yaitu apa? Ya, menghitung nikmat Allah. Namun ada satu hal yang pasti dan yang wajib, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innal insana, sesungguhnya manusia tersebut ya la zalumun, banyak berbuat zalim. Kenapa? Nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak mampu dia tempatkan, dia pergunakan, dia fungsikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya kita mendapatkan rezeki yang begitu luas, harta yang begitu banyak, tapi kita sia-siakan. Bahkan dibelanjakan kepada hal-hal yang tidak Allah izinkan. Nah, itu manusia pada mulanya zalumun, banyak berbuat kezaliman. Yang kedua kafarun, ya banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati, para jemaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, takatsara khairullah wa birruh. Alangkah banyaknya nikmat Allah, karunia Allah, kebaikan Allah kepada semua makhluknya. Itu yang Allah gambarkan dalam surah Al-Fatihah. Bahkan dalam kata atau ungkapan Bismillahirrahmanirrahim ada dua nama, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua nama tersebut melahirkan satu sifat, yaitu apa? Rahmah. Rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Subhanallah jemaah. Manusia ialah makhluk yang mulia. Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dan kita ucapkan itu ketika kita bercermin, kita katakan dengan membaca ya ungkapan yang kita ya mengakui, yang kita akui bahwasanya kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita bercermin? Jemaah yang Allah muliakan. Allahumma kama ahsanta khalqi. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki dan memperindah ciptaan fisik. Ya, kemudian yang kedua kita mengharap kepada Allah, fahassin khuluqi. Allahumma ya Allah, perbaikilah akhlakku. Meminta kepada Allah agar diperbaiki akhlak kita. Ya, juga ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, yang ketiga ialah wa ya Allah, bantu saya untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Kemudian alladzi biyadihi mulkud dunya wal akhirah, yang hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala kerajaan bumi dan langit, kerajaan dunia dan akhirat. Ya, wa sultanuhuma, dan Allah lah pemilik keduanya. Nafidun fihima amruhu wa qada'uhu, semua perintah Allah, semua takdir Allah, semua ketentuan Allah akan berjalan, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Jemaah, silakan kita baca di banyak ayat bagaimana proses terciptanya manusia dari mulai nutfah. Apa arti nutfah? Setetes air mani atau sperma. Kemudian dia berubah menjadi alaqah, segumpal daging. Dia akan terus berproses menjadi mudghah, segumpal daging. Ya, air, kemudian darah, kemudian dia segumpal daging. Nah, pas di bulan ataupun di bulan keempat tersebut, sempurnalah penciptaan manusia. Allah tiupkan ruh. Alangkah menakjubkan dalam penciptaan manusia ini. Dan lebih besar dari penciptaan manusia ini ialah Allah menciptakan langit dan bumi. Langit yang kita lihat tanpa tiang, bumi yang kita lihat yang begitu luasnya,
Tidak mampu manusia untuk menghitungnya berapa kilometer panjang dan luasnya. Lautan yang begitu luasnya, ya subhanallah. Ya, makanya manusia yang bisa mentadaburinya, kemudian dia mengakui setelah dia mengetahui tentang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah gambarkan di ujung surah Ali Imran ketika orang membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Siapa orangnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Akhirnya dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban nar. Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidak Engkau ciptakan alam semesta ini ya dengan sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Tidak, tapi semuanya memiliki arti dan berarti bagi manusia yang berakal, manusia yang memiliki mata hati. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, ya pengakuan yang tulus. Kita katakan maha suci Engkau wahai Allah. Subhanak faqina adzaban nar, maka jauhkan kami dari api neraka. Jemaah yang Allah muliakan, ayat yang kedua ya menunjukkan kekuasaan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lihat, dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Berarti apa? Ungkapan yang jujur kita ungkapkan setiap zikir, bahkan dianjurkan untuk mengulangnya 100 kali. La ilaha illa anta, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kita ucapkan. Huwa yuhyi wa yumit, dialah Allah yang yuhyi menghidupkan, wa yumit dan yang mematikan. Jemaah yang Allah muliakan, ya Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kitalah orangnya hari ini, merasakan kehidupan yang kita rasakan. Allah yang menciptakan segala macam hal-hal yang bisa menopang kehidupan kita atau melanjutkan kehidupan kita. Allah sediakan tadi. Agar apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah mencoba kalian wahai manusia, siapa yang paling baik amalnya. Nah, tentunya di sini ketika disebutkan baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktsaru. Yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Tentunya ya ketika disebutkan ahsan, yaitu yang paling bagus, tentunya yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang paling ya baik itu ialah orang yang paling mengikuti apa yang Nabi anjurkan dan apa yang Nabi contohkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling ya bertauhid, paling ikhlas, dan orang yang paling jujur dan lurus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengampun. Lihat, yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mengampuni juga Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan kalimat Al-Ghafur karena manusia ketika hidup dan dicoba oleh Allah, banyak yang tidak tahan, banyak yang tidak mampu, banyak yang tidak tahan dengan godaan dunia ini, banyak yang lepas dari kendali, banyak orang-orang yang melanggar perintah Allah, dan banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah katakan Allah Aziz Ghafur. Nah, subhanallah jemaah, begitu indahnya dan agungnya ya, dan memiliki makna yang sangat dalam dari surah Al-Mulk ini. Ayat yang ketiga, ya juga Allah tampakkan kekuasaan yang besar. Alladzi khalaqa sab'a samawatin. Ya, yang kita melihatnya. Nanti di ayat yang setelahnya kita dianjurkan berkali-kali terus melihat langit ini. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, satu tingkat dengan tingkat yang keduanya jaraknya selama 500 tahun perjalanan. Langit yang kita lihat di atas tersebut, tidak ada satupun manusia mengukur
ya berapa jaraknya. Tidak ada. Ini menunjukkan bagaimana yang menciptakan tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya qadirun ala kulli syai'in qadir. Qadir ala kulli syai'. Alimun, hakimun, ghafurun, syakur. Lihat makna-makna Asmaul Husna yang begitu menakjubkan. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau wahai manusia yang melihat ya ciptaan Allah yang namanya langit, tidak akan pernah mendapatkan sedikit cacat dari ciptaan Allah tersebut. Tidak ada engkau melihat maksudnya ya langit itu retak. Ya, langit itu kadang-kadang dia bergoyang, enggak ada. Yang bergoyang hanya bumi. Sudah. Kemudian ya, hal tara ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara, kata Allah kembali. Ya, wahai manusia yang melihat langit tersebut, kembali kalian melihat, atau kembalilah engkau melihat ke atas dengan pandanganmu. Ya, hal tara min futur, adakah ya sesuatu yang cacat, yang tidak serasi, yang tidak seimbang? Kita yang melihat dengan pandangan yang pendek, kita katakan ada orang yang cantik, ada orang yang jelek. Kita tahu dia cantik setelah ada perbandingan ini yang jelek. Kita kenal ini orang kaya, ini orang fakir. Kita tahu dia fakir ketika ada orang yang kaya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membedakan antara fakir dengan yang miskin, atau yang kaya dengan yang miskin, berpangkat dengan tidak berpangkat. Allah tidak bedakan itu. Tapi yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, summarji'il basara karratain. Kemudian kata Allah, pandang kembali wahai manusia, pandang langit yang Allah ciptakan yang begitu bagus dan menakjubkan tersebut. Ya, yang qalib ilaikal basaru khasi'a, pasti pandanganmu akan lemah, tidak mampu menatap, tidak mampu mencari celah jelek ataupun cacat buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa hasir, dan pandanganmu pasti apa? Kalah alias lemah. Kemudian thumma rji'il wa laqad zayyana as-samaa, baru Allah kembali menampakkan kemuliaannya, keagungannya, dan kemaha indahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh zayyana as-samaa, kami telah menghiasi langit yang kalian lihat wahai manusia. Lihat ya, bimasabiha, dengan apa? Bintang-bintang sebagai penerang di waktu malam. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, ini sebagai apa? Yang kedua, fungsinya bintang sebagai pelempar syaitan. Karena banyak syaitan yang berusaha untuk naik ke atas langit untuk mencari apa? Mencuri dengar tentang berita langit. Kemudian ya, wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah sediakan bagi para syaitan azab di neraka sa'ir. Ada tambahan bahwasanya ya, bintang yang Allah ciptakan memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai hiasan bagi langit, yang kemudian sebagai pelempar syaitan, yang ketiga sebagai petunjuk arah bagi orang-orang yang safar. Hari ini kita kurang menikmati dan kurang tadabbur tentang fungsinya bintang. Karena apa? Sudah ada yang namanya kompas. Ya, bahkan matahari Allah terbitkan setiap paginya, tenggelamkan setiap sorenya, memiliki makna yang sangat dalam. Yang kita pun tidak lagi melihat waktu menggunakan matahari, tapi dengan apa? Jam atau jarum jam tersebut. Nah, jemaah yang Allah muliakan, ya, kemudian ya Allah tambah dengan walilladzina kafaru. Tadi ada syaitan, ya, Allah telah sediakan baginya neraka sa'ir. Adapun orang-orang yang mengikuti syaitan, itulah mereka orang-orang yang kafir.
Ya, Allah katakan, ya, walilladzina kafaru birabbihim, dan orang-orang yang kufur terhadap Rabb mereka, ya, azabu jahannam, akan mendapatkan, ya, azab neraka jahannam. Kemudian wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jemaah yang Allah muliakan rahimakumullah. Kemudian Allah mensifati, ya, sebagian sifat-sifat jahannam. Lihat, ya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ketika penduduk jahannam tersebut dilemparkan ke jahannam, ya, penduduk jahannam mendengar, ya, sami'u laha shahiqan, suara yang bergemuruh besar, ya, syahiqan wa hiya tafur, dan dia terus apa? Menggelegar suaranya, menggelegak seperti apa? Air yang kita masak tersebut. Neraka yang dipanggang oleh Allah yang begitu lamanya, ya, yang siap untuk memanggang orang-orang api neraka jahannam. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah, akan dipanggang neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, dan akan diberikan minuman dengan air yang sangat amat panas. Dalam surah Kahfi disebutkan bagaimana mereka meminta air, ketika diberikan air yang terbuat dari nanah dan darah yang sangat panas tersebut, belum mereka meneguknya, baru mereka, ya, mendapatkan uap panasnya. Uap panas tersebut membakar wajah mereka sehingga apa? Hancur. Ketika mereka meminum seteguk saja, tidak mampu untuk menelannya yang begitu panas. Ketika masuk juga air ke dalam lambung mereka, ya, Allah katakan wasuqu ma'an hamiman, berikan mereka air yang sangat panas. Air yang masuk ke dalam lambung mereka tersebut, Allah katakan, dalam surah Muhammad, Allah katakan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, maka air yang panas tersebut, ya, bisa memutus usus-usus mereka. Ini baru minuman, jemaah, ya. Nanti di lain waktu kita terangkan bagaimana sifat-sifat, ya, makanan, termasuk namanya zakum, yang muncul dari dasar api neraka atau jahannam, yang mayang-mayangnya seperti kepala syaitan. Nah, adakah mungkin kita berani mengatakan ingin masuk ke dalam neraka jahannam? Tidak ada. Bahkan kita disuruh oleh Rasul SAW yang beliau telah melihat jahannam dan siksaan jahannam. Beliau mengajarkan kita dan beliau membacanya di setiap tasyahud di akhir sebelum kita salam dengan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian, ya, takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir jahannam tersebut dia pecah marah, murka. Ya, kenapa? Ya, kullama ulqiya fiha faujun, setiap, ya, orang-orang yang dilemparkan dalam jahannam tersebut membuat marahnya, ya, neraka jahannam. Dan mereka bertanya, tentunya apa? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Para malaikat penjaga neraka namanya Zabaniyah tersebut, malaikat yang begitu bengis. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum, yang kasar, bengis, yang tidak akan pernah mengenal rasa kasih sayang atau kasihan, tidak akan pernah ada. Dan mereka patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan ia bertanya kepada penduduk jahannam. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir, wahai manusia penduduk jahannam, apakah tidak pernah datang di masa kalian hidup dulu ada orang yang memperingati bahaya neraka jahannam, dahsyatnya neraka jahannam,
dan telah memperingatkan kepada kalian cara ataupun jalan-jalan yang menuju ke jahanam, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan mungkarat yang akan mengantarkan kalian ke tempat ini. Nah, berarti apa? Ini pertanyaan membuat menderitanya penduduk jahanam. Sudah diborgol, dilempar, disiksa dan dibakar, ditanya dengan pertanyaan yang menyakitkan. Apa jawaban mereka? Lihat ayat yang setelahnya jemaah. Ini kalau kita baca setiap malamnya, membuat kita apa? Takut dengan api neraka, takut berbuat maksiat. Dan ini wajib kita yakini bahwasanya rukun iman yang kelima. Yang pertama apa? Al-imanu billah. Yang kedua wa malaikatihi, para malaikat, wa kutubi, kutub-kutub. Yang kelima, keempat ialah war rusul, para rasul. Yang kelima wal yaumil akhir, adanya hari akhir. Hari akan dibangunkan manusia, hari akan dihisap manusia, hari akan ditimbang semua perbuatan, hari akan manusia akan melewati jembatan yang sangat amat mengerikan tersebut. Jika dia selamat, sampailah di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jika dia 2 langkah terseret dan dia jatuh, diambil oleh pengkait tersebut, dilemparkan ke jahanam sejauh-jauhnya, mustahil untuk bisa bangkit dari jahanam kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Itulah yang membuat Nabi banyak berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Lihat tadi setiap beliau mengakhiri sebelum salam, kita ulangi jamaah. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, kemudian apa jawaban penduduk jahannam? Bahkan jamaah lihat, di banyak ayat, di banyak surah Allah jelaskan bagaimana penduduk jahanam, mereka di hadapan mereka ada siksaan, di samping ada, di kiri juga ada, belakang juga ada, di atas juga ada. Allah mengatakan wa ya'tihil mautu min kulli makan. Datanglah ancaman kematian bagi mereka setiap penjuru. Wa ma huwa bimayyit, namun enggak bisa mati. Itu yang Allah ungkapkan dalam surah Al-A'la yang sering kita baca setiap Jumatnya ataupun kita dengar imam membaca surah Al-A'la. Allah katakan la yamutu fiha wala yahya. Disiksa habis-habisan dan terus meningkat derajat dan terus semakin meningkat volume dahsyatnya azab tersebut, namun mereka tidak bisa mati. Kemudian hidup pun susah luar biasa menderitanya, mati pun tidak bisa. Dan bagaimana dalam akhir surah An-Naba Allah gambarkan bagaimana ungkapan orang-orang yang kafir. Mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, seandainya aku jadi tanah saja itu lebih baik. Tapi tidak bisa. Akan dihisap semuanya dan dicatat oleh malaikat samping kiri dan kanan kita. Semua perbuatan. Jangankan perbuatan jamaah, jangankan kita mengambil kemudian memandang bicara yang mudah saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memukul orang, naudzubillah min dzalik, kita harus melangkah dahulu, bergerak dahulu. Kalau kita mau mengambil harta orang lain, melangkah dan mengatur siasat dahulu. Jangankan itu, berbicara yang begitu mudahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam telah memberikan satu jalan yang paling baik, satu aturan yang terbaik. Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak dia berkata baik, jika tidak diam. Hari ini jemaah fitnah begitu banyak. Caci makian orang melalui sosial media ini, yang pro yang kontra sama demo, subhanallah, caci makian, kata-kata pengecut, bangsat, aduh, tidak mampu kita ucapkan. Tapi orang-orang itu menulis dan membantah, mencaci maki semuanya.
mencaci pemerintahan apalagi, subhanallah, bahkan merubah poster-poster yang ada, kata-kata ya, nama binatang-binatang keluar semuanya. Hati-hati jemaah. Ya, ini bukan akhlak seorang muslim. Bukan lisannya yang berbisa, kata-kata yang menusuk hati manusia. Seharusnya berkata khairan, baik. Tidak mampu, diam. Jemaah ya Allah muliakan, berat. Kita pun diam dituduh orang bisu, bicara pun kita kata-kata dosa, salah. Ya, bicaralah berkata yang baik. Diam bukan artinya kita tidak bersikap. Karena apa? Takut dicatat dengan perkataan yang buruk tersebut, akan tertulis dan nanti apa? Ya, kata-kata yang buruk tertulis dan memberatkan dosa-dosa kita di yaumul hisab. Jemaah ya Allah muliakan. Kemudian ya, apa jawaban mereka ketika jahanam? Ya, kemudian penduduk jahanam disiksa habis-habisan. Ditanya oleh zabaniyah tersebut, mereka mengatakan qalu bala. Mereka menjawab, iya, telah datang kepada kami. Qad ja'ana nadhir. Ya, dalam surah Az-Zumar. Di sini ialah bala qad ja'ana nadhir. Telah datang pada kami Rasul, Nabi, para ulama, para kiai, para ustaz, mengatakan bahwasanya jangan tinggalkan salat, jangan makan riba, jangan mengadu domba orang lain, jangan berkata dusta, jangan dia berbisa mulutnya, jangan mendurhakai orang lain. Begitu banyak larangan-larangan Allah disampaikan oleh para ulama, para kiai dan para asatidz. Kita tidak mendengarnya, tidak mengamalkannya. Akhirnya apa? Diancam dengan neraka. Jemaah yang Allah muliakan, ini pasti terjadi. Apa jawaban penduduk jahannam? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya, datang kepada kami seorang peringatan. Bahkan banyak para ulama kami caci, kami maki. Fakadzabna, kami dustai mereka. Wa qulna ma nazalallahu min syai'. Kami katakan dahulu, kami bohongi mereka, katakan dusta, dusta engkau. Lihat para penduduk Mekah sebagian, apalagi para pembesarnya yang menuduh Nabi seorang kadzab, pendusta besar, bahkan majnun, orang gila, bahkan sahir, penyihir, syair, majnun, ya penyair tapi gila. Dengan tuduhan-tuduhan yang sangat banget, semuanya mencaci maki. Allah buktikan di sini, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tidak ada datang, enggak ada, nabi itu dusta, nabi itu yang namanya hanya dongeng belaka. Ada yang mengatakan Quran ini hanya karya Muhammad, dia tulis atau dia diktekan kepada orang lain. Ada sahabatnya yang menulis, atau Muhammad belajar kepada para pendeta, dia baca buku sebelumnya. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Allah katakan, ya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak akan pernah berucap dengan hawa nafsunya, melainkan dari wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan kalian wahai para rasul, para al-anbiya, para ulama, para da'i, para ustaz, pendusta besar dan berada di atas kesesatan yang besar. Jemaah yang Allah muliakan, mereka akui ini semuanya. Kemudian datanglah penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ketika jahanam dipaparkan, ditampakkan dan dihadapkan kepada manusia, jin dan para malaikat. Jahanam dibuka dan ditarik, ditampakkan di hadapan para makhluk Allah, jin, manusia dan para malaikat. Jahanam itu memiliki 7.000 kekang. Setiap kekangnya ditarik oleh 7.000 malaikat zabaniyah. Sudah, dan semua orang yang menyaksikannya pingsan. Orang yang pertama sadar ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru melihatnya, baru memandangnya, dan bagaimana orang yang memasukinya
dan disiksa sepanjang waktu, tidak ada berhentinya, khalidina fiha abada. Jemaah, ini perlu kita baca agar kita apa? Jangan terang-terangan berbuat maksiat, berani-beraninya melanggar perintah Allah. Bukankah Allah yang menciptakan kita semuanya, mengatur napas kita, memberikan kesehatan? Kenapa lupa dengan yang menciptakan kita, yang telah melancarkan pernapasan kita, yang telah memberikan napas gratis, enggak bayar? Saatnya sampai waktu. Seseorang yang sombong tadi, ketika dia akan bernapas, dia bayar napasnya. Kapan? Ketika telah apa? Tidak berlaku lagi ya udara yang ada, harus dengan oksigen bernapas. Lihat orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Dari mulai ya kaum Nabi Nuh, raja yang di hadapan Ibrahim, Namrud, ya Musa dengan bapa angkatnya Firaun laknatullah alaih. Bahkan Nabi kita SAW berhadapan dengan paman kandungnya Abu Lahab. Semuanya Allah hancurkan menjadi apa? Kenangan buruk, caci makian bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Jemaah yang Allah muliakan, ya, akhirnya mereka mengaku, ya, bahkan menyesal sebelum ada mengaku, menyesal. Qalu, mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u, seandainya kami dulu mendengar, au naqilu, atau mencerna, memikirkan tentang apa yang disampaikan oleh Rasul, para ulama atau para ya ustaz, para guru yang ada. Lau kunna nasma'u, mendengar, au naqilu, atau kami yang memikirkannya, mencernanya, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami niscaya bukan termasuk penduduk neraka sa'ir. Sudah di penghujung ayat ini Allah mengatakan fa'tarafu bidzambihim, mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Tapi ketika Allah mengatakan waji'a yauma idzim bi jahannam, akan didatangkan jahanam di hadapan mereka, ditampakkan begitu dahsyatnya jahanam. Apa salahnya? Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia ingat semua apa yang dia perbuat, tapi tidak ada manfaatnya, dia menyesal pada hari itu. Wa anna lahu dzikra, kiranya apa manfaatnya orang ingat dosa pada hari itu? Bukan saatnya dia bertaubat kepada Allah, telah tertutup pintu taubat. Jemaah Allah muliakan, mari, banyak ayat Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ikhwan ya Allah muliakan, barakallahu fikum. Akhirnya mereka fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, mereka pun mengakui kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka, ya, maka tidak ada manfaatnya pengakuan tersebut, maka suhqan, celakalah, kebinasaanlah, kebinasaanlah yang mereka dapatkan, ya, karena mereka termasuk ashabus sa'ir, orang-orang mendiami neraka sa'ir. Jemaah ya Allah muliakan, ada waktu enggak lagi? Enggak mungkin kita sambung 5 ayat lagi. Nah, barangkali kita cukupkan di sini. Kita bisa rumuskan atau kita ringkaskan bahwasanya surah Al-Mulk dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 atau ke-5, mohon maaf, ini Allah tampakkan sebagian ciptaannya. Sebagian ciptaan ini yang besar, luar biasa. Kehidupan manusia, kematian manusia, kemudian Allah ciptakan yang namanya langit dan bumi, tempat manusia. Ya, kemudian Allah ya ciptakan bagaimana pandangan mata kita agar melihat ke atas. Ya, pandang dan terus pandang, kata Allah. Adakah ciptaan Allah itu cacat? Adakah ciptaan Allah itu yang tidak serasi, yang tidak seimbang? Tidak ada. Semuanya rapi, karena yang menciptakan itu maha kuasa segala-galanya. Fa'alul lima yurid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an
an yaqula lahu kun fayakun. Nah, kemudian Allah beri ancaman kepada para syaitan dengan neraka sa'ir, dan para pengikut syaitan juga sama dengan para orang-orang atau syaitan yang mereka ikuti. Nah, kemudian Allah sebut sedikit bagaimana gambaran orang-orang yang ketika memasuki neraka jahanam tersebut, dan bagaimana reaksi jahanam tersebut yang marah, murka sampai mau retak dan pecah. Dan ditambahlah bagaimana beratnya siksaan dalam neraka tersebut, sampai penduduk ataupun penjaga-penjaga jahanam, yaitu Zabaniyah, bertanya kepada mereka dengan pertanyaan tentunya membuat menderitanya mereka, bahkan semakin bertambah deritanya. Lihat, alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna. Ini lagi mereka mengatakan, seandainya kami mendengar, mencerna, menerima, memikirkan, pasti kami bukan termasuk penduduk api neraka. Namun mereka mengakui saat itu saja, di masa dunianya, di masa hidupnya, sombong luar biasa, angkuh luar biasa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang begitu besar dosanya, mujrimun. Lihat, rakyat jelata, tidak dipikirkan nasibnya, asal sikat, asal gusur, asal bicara, asal tarik penjara. Betul dia berkuasa di muka bumi ini, kekuasaan yang dia miliki yang luar biasa besarnya, hukum yang diciptakan bisa dia bayar segala macam. Tapi pengadilan di hadapan Allah nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar, Allah wa huwa ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya, yang tidak ada pengacara saat itu, tidak ada sogok menyogok, tidak ada yang namanya main dalam, enggak ada. Apa yang dikerjakan oleh manusia di muka bumi tercatat semuanya. Jangankan perbuatan, ungkapan yang begitu ringannya diucap, Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, marilah dengan kita mendengarkan sebagian kecil daripada tafsir surah Al-Mulk ini yang kita baca setiap malam, kalau kita mampu membuat kita semakin sadar bahwasanya kita makhluk Allah, ciptaan Allah, harus tunduk kepada Sang Pencipta, harus mengikuti kaedah ataupun perintah-perintah Allah. Disuruh untuk solat, kebaikan manfaat solat kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Kita berinfak sedekah sebagai penerang nanti kuburan kita yang sangat gelap sempit tersebut. Kita harus juhur untuk berjihad, kemudian berbuat baik, berkata baik, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua amal-amal tersebut akan kembali kepada pelakunya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh dengan ketaatan kita. Allah mengatakan ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Dan kita hamba yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahkan antumul fuqara, kata Allah. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengarkan kajian ringkas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-ilmun nafi' wal 'amal salih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggerakkan hati kita dari yang lalai bangun kembali, dari yang hanya setengah-setengah beribadah kembali semangat, dari yang sering lupa, sering dia alfa, bahkan sering dia tinggalkan ibadah salat, dan itu tiangnya agama. Mari kembali semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita semangat dengan mengerjakan solat tersebut, Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah, dan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk mara bahaya, siksaan kubur dan azab kubur, dan kita mendapatkan nikmat kubur. Dan nanti di yaumul hisab kita mohon kepada Allah agar dihisab dengan seringan-ringannya dan diberatkan timbangan amal kebajikan kita, dan kita diselamatkan oleh Allah dari melewati jembatan yang sangat amat mengerikan tersebut, dan pada ujungnya kita menginjakkan kedua kaki kita di surga Allah, jannatul firdaus ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa barakallahu fikum jami'an. Kita cukup enggak ada pertanyaan ya. Satu aja deh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang yang baik itu sampai sekarang di terdahulu, apa benar di dalam kuburnya masih dapat siksa? Baik. Bagaimana juga dengan orang tua Nabi, Baik. kerabat Rasul yang kafir, gimana? Wallah, ya. Soalnya bagus sekali bagaimana kondisi orang-orang yang sebelum datangnya atau sebelum diangkatnya Rasul menjadi Rasul. Kita tidak bisa menghukumi kecuali apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang belum mendapatkan al-Islam seperti kakek beliau ya Abdul Muttalib, ya Allah yang akan mengurus dan mengaturnya. Kita tidak boleh mengatakan dia kafir atau mukmin. Bukan wewenang kita. Karena apa? Ya, beliau sendiri Rasul yang berikan wahyu, disingkap alam gaib tersebut, beliau tidak tahu dan tidak menyampaikan di mana tempatnya Abdul Muttalib. Adapun setelah sampainya dakwah al-Islamiyah, tegaknya dakwah Islamiyah, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul dan Nabi, tegaklah hujah tersebut. Kemudian akan disiksalah orang-orang yang tidak mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya berat di mana Allah mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, memeluk, menganut agama selain Islam, lihat, selain Islam. Ini bukan perkataan kita. Ini firman Allah. Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya perbuatannya, amalnya, kebajikannya, ya kemurahan hatinya, impak sedekahnya di muka bumi ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kuncinya tidak dia miliki. Apa kuncinya? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, kemudian penyakit hati mulai dari iri, dengki dan hasad, dan kita diselamatkan dari fitnah kehidupan dunia ini yang sangat menipu, dan pada ujungnya kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari yang namanya fitnatul kubur, kemudian azab jahannam, dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita akan ada pertemuan yang kedua insyaallah. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Mulk ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.